Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kesini aku ngerasa kok makin jarang ya aku baca buku-buku lokal gitu. Banyakan emang baca buku-buku impor, terus kayak textbook kan juga impor ya. Jadi, di bulan Agustus ini aku ikut campaign namanya Membaca Indonesia. Sejujurnya aku juga minim rekomendasi juga ya terkait buku-buku lokal. Paling ujung-ujungnya balik ke itu-itu lagi. Jadi akhirnya untuk tantangan membaca Indonesia ini, aku coba pilih buku yang di luar comfort genre aku gitu ya. Bukan dari penulis yang aku kenal karena ingin terpapar ke buku-buku yang lebih beragam. Harapannya kayak gitu. Nah, buku yang aku pilih judulnya adalah Sabre. Ini buku digital dari Cabaca. Cabaca ini kayak aplikasi baca digital gitu loh. Nggak cuma bisa baca, sebenarnya kalian juga bisa nulis cerita dan publish di sana juga. Oke, jadi Sabre ini ceritanya tentang apa sih? Jadi ceritanya ini mengambil latar di masa depan gitu ya. Sebetulnya nggak masa depan banget sih, nggak jauh-jauh banget. Kayak di sini tuh ditulisnya 2024. Ceritanya saat itu Jakarta itu udah lumpuh gitu ya, udah jadi kota mati. Gitu pula dengan Bandung dan Yogyakarta yang nggak ada kabarnya. Semarang tuh jadi kota yang jadi lautan darah. Dan Surabaya juga tinggal kenangan. Jadi memang ada kayak kejadian aneh di Pulau Jawa. Cuma di Pulau Jawa yang membuat orang-orang di pulau itu terisolasi gitu loh, nggak bisa kemana-mana. Yang jelas pusat pemerintahan itu udah nggak di Jakarta lagi. Kayak sebelum kejadian aneh ini bermula, pusat pemerintahan itu udah dipindahin ke Bali. Wow. Kejadian aneh ini adalah serangan Sabre. Sabre itu awalnya aku kira kayak zombie ya, karena di sini digambarkan dia nggak membunuh tapi dia lapar dan butuh makan. Bayangin Sabre itu makhluk yang gede, kayak badannya penuh otot semua, kukunya itu tajam, gigi taringnya panjang, semi-semi buas gitu loh. Ternyata dia ini bukan zombie sih. Jadi kalau zombie kan kalau orang yang digigit terus dia berubah jadi zombie juga kan. Kalau Sabre ini ternyata enggak, dia lebih tepat disebut mutan kali ya, karena dia tuh adalah hasil rekayasa genetika antara manusia dan harimau. Awalnya Sabre ini manusia biasa, sama kayak kita, tapi terus mereka diinjeksi dengan gen dari harimau. Jadi kayak, ya kebayang gak sih? Jadinya kayak siluman harimau gitu. Tapi wujudnya masih kakinya dua, ya kayak gini, kayak manusia, cuman kekuatannya kekuatan harimau dan fisiknya udah gak kayak manusia lagi. Tokoh-tokoh di dalam novel ini diceritakan mereka berusaha bertahan hidup gitu ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Gimana caranya mereka cari jalan keluar dari Pulau Jawa gitu. Yang mereka lakukan adalah mereka mengumpulkan manusia-manusia normal yang tersisa di setiap kota untuk kemudian mereka menggalang kekuatan dan berusaha mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa dalang dibalik semua ini, dan bagaimana serangan Sabre ini bermula. Baca novel ini tuh rasanya kayak masuk ke lorong waktu, karena cerita ini dituliskan dari 3 sudut pandang yang berbeda, dari 3 sudut pandang tokoh dengan lokasi dan waktu yang berbeda gitu. Yang pertama yang diceritakan di sini adalah Dharma. Dharma ini manusia biasa yang berhasil bertahan dari serangan Sabre. Dia posisinya saat itu sedang di Surabaya kalau nggak salah, pokoknya di daerah Jawa Timur gitu ya. Nah, Dharma ini dia hidup di tahun 2024 ceritanya. Tokoh yang kedua adalah Lubis. Lubis ini anak yang baru masuk ke sebuah camp militer. Camp militernya sendiri juga bisa dibilang aneh sih, karena mereka itu kayak berlatih di sebuah kapal, yang kapal itu juga sedang dalam perjalanan dari Sumatera ke Jawa. Anehnya, ketika kapal ini mulai berjalan, pimpinan dari camp militer ini itu mengumumkan bahwa mereka akan beradu kekuatan di dalam kapal itu. Kayak mereka yang kalah akan dilempar dari kapal dan nggak bisa melanjutkan perjalanan, otomatis gitu ya. Antara hidup dan mati banget gitu di dalam situ. Mereka mau nggak mau akhirnya ya saling menyakiti, saling
bertarung satu sama lain gitu demi menyelamatkan diri masing-masing. Terus yang ketiga ada yang namanya Iyas. Iyas ini juga manusia biasa, maksudnya bukan militer atau polisi atau yang lain ya, kayak manusia biasa aja, dan dia kayaknya usianya lebih muda gitu ya, lebih ke pelajar atau mahasiswa. Ceritanya di tahun 2020, sama kayak si Lubis tadi, yang tentara tadi, itu juga timeline yang diceritain tuh di 2020. Jadi sebelum kejadian ini bermula, kira-kira kayak gitu. Nah, pada suatu hari Iyas ini tiba-tiba ketemu sama Dr. Fulen namanya, yang menitipkan sesuatu ke dia dan kayak sedang dikejar-kejar gitu. Tapi tiba-tiba hilang aja jejaknya Dr. Fulen. Gak lama setelah dia diserahin barang sama Dr. Fulen dan dipesenin sesuatu itu tadi, tiba-tiba meledaklah serangan Sabre yang pertama. Dan akhirnya berbekal pesan dari Dr. Fulen tadi, Iyas juga berusaha mencari pertolongan untuk mengontrol kekacauan yang terjadi. Awalnya gaya bercerita seperti ini bikin aku bingung karena ya tiap bab tuh selalu ganti ceritanya, selalu ganti timelinenya, jadi kayak kok ini nggak nyambung ya satu sama lain. Tapi makin dibaca, akhirnya bisa ketemu sendiri benang merahnya, dan aku malah jadi penasaran gitu, 3 orang ini kapan ya mereka akan bertemu dalam satu tempat dan timeline yang sama. Mungkin karena ini tuh web novel gitu ya, jadi ada beberapa kesalahan penulisan atau tata bahasa yang menurut aku kurang pas gitu, yang itu agak mengganggu ketika aku baca gitu, jadi kayak oh pengen benerin nih rasanya. Tapi itu tidak mengurangi keseruan dalam membacanya. Aku nggak akan banyak cerita tentang buku ini karena aku takut spoiler gitu ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa baca sendiri aja. Jujurnya ini pengalaman pertama aku sih baca novel digital lewat aplikasi sampai kelar gitu ya. Dan ternyata seru juga gitu. Menurut aku ini cerita yang pas sih kalau kalian juga pertama kali mulai baca novel digital kayak aku, karena ini tuh benar-benar buku yang bikin penasaran gitu loh. Sampai akhirnya kalian pengen tamatin gitu. Nah, setelah tamat ini, aku juga jadi penasaran, ada nggak sih novel-novel lain yang kalian rekomendasikan? Siapa tahu teman-teman udah familiar gitu ya dengan aplikasi Cap Baca ini, dan mungkin punya rekomendasi novel yang sekiranya aku bakal suka, aku bakal cocok. Ini genrenya Iza banget nih. Coba dong, aku mau minta rekomendasi dari kalian. Bisa kalian tulis di kolom komen di bawah, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak di sana. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!